Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai fahalukum. Semoga kita diberi kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Anak-anak, untuk pelajaran kedua matematika hari ini, Ustazah akan menjelaskan tentang bilangan berpangkat serta sifat-sifatnya. Sebelum Ustazah jelaskan apa itu bilangan berpangkat, kita lihat contoh penerapan bilangan berpangkat pada kehidupan sehari-hari. Terlihat ada gambar di situ, revolusi planet, jumlah pertumbuhan penduduk, dan volume air pada bak mandi. Nah, planet berevolusi itu sekitar jutaan tahun lamanya. Kemudian penduduk Indonesia sekarang sudah berjumlah melebihi dari 200 juta orang. Nah, untuk memudahkan penulisan, maka revolusi planet dan jumlah penduduk Indonesia itu dapat dituliskan dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita bahas bersama-sama. Bilangan berpangkat didefinisikan atau diartikan sebagai berikut. Misalkan ada huruf A itu bilangan real dan N itu bilangan bulat positif. Maka dapat dinotasikan atau dituliskan A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor. Nah, ini bisa dijelaskan maksud dari kalimat berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A titik kali A hingga N faktor. A itu adalah basis atau bilangan pokok atau angka. N itu adalah pangkat atau bisa disebut juga eksponen. Contoh bilangan berpangkat, yang pertama ada 2 pangkat 3, 3 pangkat 8, negatif 3 pangkat 2, dan 4 pangkat negatif 2. 2 pangkat 3 itu bisa kita tuliskan 2 kali 2 kali 2 atau perkalian 2 sebanyak 3 kali. 3 pangkat 8 yaitu perkalian 3 sebanyak 8 kali. Negatif 3 pangkat 2 yaitu perkalian negatif 3 sebanyak 2 kali. Dan 4 pangkat, nah yang ini pangkatnya negatif. Nanti Ustazah akan jelaskan di slide berikutnya. Bilangan pangkat positif. Jadi ada 2 jenis bilangan pangkat, yaitu bilangan pangkat positif dan bilangan pangkat negatif. Arti dari bilangan pangkat positif adalah bilangan yang mempunyai pangkat positif. Bisa dituliskan dengan notasi A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Dan di sini ada sifat bilangan pangkat positif juga, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi angka berapapun yang pangkatnya 0 itu hasilnya 1. Contohnya bisa 2 pangkat 0 hasilnya 1, 3 pangkat 0, bahkan 1000 pangkat 0 pun hasilnya juga sama, yaitu 1. Contoh 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Nah, ini hasilnya sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 8. Perkalian 3 sampai 8 kali. Ini hasilnya berapa? Nanti kalian cari sendiri ya. Kemudian 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, bilangan pangkat yang kedua yaitu bilangan pangkat negatif. Artinya, bilangan yang mempunyai pangkat negatif. Bisa dituliskan atau dinotasikan A pangkat negatif N. Nah, ini supaya bisa dihitung jika ada bilangan pangkat negatif, supaya dia menjadi positif, maka harus dipindahkan ke bawah, yaitu sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3.
1/2 pangkat 3 artinya perkalian 1/2 sebanyak 3 kali. Ini hasilnya sama dengan 1 kali 1 kali 1, 1/2 kali 2 kali 2, 8. Jadi hasilnya 1/8. Sama juga yang 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1/5 pangkat 2. Artinya 1/5 dikali 1/5 sama dengan 1/25. Oke, selain jenis-jenis bilangan berpangkat, di sini Ustazah akan jelaskan juga sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum Ustazah jelaskan sifat-sifatnya, perhatikan contoh berikut. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan uang untuk melakukan berbagai transaksi. Misalnya, untuk membeli sebuah mobil dibutuhkan uang sebanyak 100 juta dan motor 10 juta. Apabila uang-uang tersebut dikalikan secara keseluruhan, tampaknya akan sangat rumit ya, apalagi kalau misalkan jika kalian kalikan di kalkulator pasti hasilnya ada huruf E-nya. Nah, dalam perkalian perpangkatan masalah tersebut akan tampak lebih mudah untuk dikerjakan. Bagaimana hasil perkalian dari 2 pangkat dengan basis yang sama? Nah, masalah di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan salah satu sifat bilangan pangkat di bawah ini. Kita lihat bagaimana cara mengalihkan uang yang begitu banyak. Caranya menggunakan sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini ada 4 sifat. Jadi sama dengan di buku paket, nanti kalian bisa cek juga di buku paket ada 4 sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, kita langsung lihat penyelesaian masalah yang tadi ya. Uang 100 juta ini bisa kita rubah penulisannya menjadi bentuk pangkat. 100 juta nolnya ada 8, artinya perkalian 10 sampai 8 kali atau 10 pangkat 8. Kemudian uang 10 juta juga 10 juta nolnya ada 7. Jadi kalian 10 sebanyak 7 kali atau bisa ditulis 10 pangkat 7. Nah, jika 10 pangkat 8 dikali 10 pangkat 7, hasilnya pangkatnya tinggal kalian tambahkan saja. Jadi 10 pangkat 8 tambah 7 sama dengan 10 pangkat 15. Ya, jadi gunakan sifat yang pertama. Sifat bilangan berpangkat yang pertama adalah perkalian pangkat. Nah, kalau perkalian pangkat dengan basis yang sama, yaitu misalkan angka pokoknya atau basis pokoknya, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Jika pembagian, pangkatnya dikurang, betul. Jika perkalian, pangkatnya ditambah ya. Ini ada perkalian di sini ada A kali B. Nah, ini yang basisnya atau bilangan pokoknya berbeda. A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Kemudian A pangkat M. Nah, jika ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya ada 2 kali, artinya pangkatnya tinggal kita kalikan. Nah, perhatikan contoh untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ya. Kita lihat. Nah, contoh nomor 1, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5. Nah, ini kan angkanya basisnya sama-sama 4, maka pangkatnya bisa langsung kita jumlahkan ya. 4 pangkat 2 tambah 5 sama dengan 4 pangkat 7. Nah, jadi ini sebenarnya tidak usah kita perlu jabarkan ya, langsung saja ke sini. Kemudian yang nomor 2, saya hapus dulu. Nomor 2, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4. Nah,
ini angkanya sama-sama 3 kan. Kalau sama berarti pangkatnya bisa kita kurangkan karena pembagian. Jadi 3 pangkat 5 dikurang 4, hasilnya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 sama dengan 3. Oke, next, nomor 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Artinya pangkatnya ini bisa kita kalikan ya. 2 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 6. Berapa 2 pangkat 6? 2 pangkat 6 adalah 64. Nomor 4. 2 kali 3 pangkat 3. Nah, bisa kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali afwan, ini salah tulis, harusnya 3 pangkat 3 ya. Nah, jadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 dikali 3 pangkat 3, 27. 8 kali 27 hasilnya 216. Nah, itu adalah contoh operasi atau perkalian, sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Ada perkalian, pembagian, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya, bilangan berpangkat itu ada 2 jenis, yaitu bilangan berpangkat positif dan bilangan pangkat negatif. Serta sifat-sifat bilangan pangkat itu ada 4, yaitu yang pertama perkalian, yang kedua pembagian, yang ketiga perkalian pangkat jika basisnya berbeda, dan yang keempat sifat pangkat dan dipangkatkan lagi, jadi pangkatnya 2 kali. Nah, baik. Untuk tugasnya seperti biasa, Ustazah akan upload foto tugasnya di Google Classroom, dan kalian pun mengumpulkannya juga di Google Classroom ya. Baik, semoga kalian paham untuk pelajaran hari ini. Jika ada yang kurang paham, silakan japri ke Ustazah melalui WhatsApp. Ya, syukron, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.